Dalam langkah berani untuk mengubah wajah Buleleng dan membawa wilayah tersebut keluar dari cengkraman kemiskinan, Dr. Nyoman Sugawekori, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali dan bakal calon Bupati Buleleng mengumumkan serangkaian proyek infrastruktur yang ambisius. Dalam wacana terbaru mengenai pembangunan Buleleng, Dr. Sugawekori menguraikan rencananya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah tersebut melalui pengembangan strategis. Tujuan kami bukan hanya untuk menghapus kemiskinan, tetapi juga untuk memastikan bahwa itu menjadi kenangan bagi warga Buleleng, ungkap Dr. Sugawekori. Proyek inti dalam rencananya meliputi pengembangan pelabuhan Celukan Bawang yang menurutnya akan menjadi katalis utama dalam mendorong kemajuan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Pengembangan ini diperkirakan akan lebih efisien dibandingkan dengan pelabuhan benua yang ada, dengan dampak langsung terhadap distribusi dan transportasi produk pertanian lokal serta industri. Selain itu, pembangunan Bandara Bali Utara dan peningkatan koneksivitas melalui Tol Badung Jembrane Buleleng adalah bagian dari upaya besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan infrastruktur ini yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah pusat diharapkan dapat meratakan pembangunan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buleleng, tambah Dr. Sugawekori. Investasi di sektor pertanian, UMKM, dan industri ramah lingkungan juga telah ditetapkan sebagai prioritas untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Dr. Sugawekori menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, investor, dan masyarakat dalam mewujudkan visi ini. Inisiatif-inisiatif ini menjanjikan perubahan radikal bagi Buleleng yang selama ini dikenal dengan perjuangannya melawan kemiskinan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan kerjasama komunitas lokal, masa depan yang lebih cerah tampaknya sudah di depan mata. Paman, ya dapat. Hari ini Pak mengadakan satu sisi narasumber sebagai satu sisi ya membawa pembangunan Buleleng ke depan, Pak. Nah, tadi banyak sekali masukan-masukan dari ya masyarakat Buleleng, Pak. Menurut Pak gimana, Pak? Ya, saya tadi jelaskan bagaimana kondisi Buleleng dulu ya secara historis, kemudian yang telah dilakukan 25 tahun sekarang ini dan ke depan. Dan semua ini adalah bahan evaluasi bagi kita semua untuk menuju kebaikan di masa akan datang. Faktanya adalah dulu kita memang pernah bangga, kita bangga menjadi warga Buleleng. Kita waktu itu adalah daerah termaju di Bali ini bandingkan kabupaten kota. Tapi setelah pindah ibu kota ke Denpasar dan berbagai kebijakan pemerintah pada saat itu, Buleleng akhirnya semakin merosot posisinya. Dan termasuk juga setelah pemilihan langsung Bupati Wakil Bupati tahun 2004 sampai dengan sekarang, itu ternyata positioning pembangunan Buleleng ini semakin merosot dari berbagai indikator. Misalnya dari kemiskinan, kemudian dari indeks pembangunan manusia, kemudian juga dari pertumbuhan ekonomi. Ini kita secara rata-rata kita berada pada posisi sekarang ini posisi 5 atau posisi 6. Jadi di bawah Bandung, di bawah Denpasar, Gianyar, Tabanan, bahkan mungkin di bawah Jembrana. Jadi kondisi ini kan tidak boleh terus terjadi. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana strategi kita membangun di Buleleng ini. Kalau sebelumnya, mungkin yang saya lihat adalah perhatian kepada masyarakat, pembangunan dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Buleleng ini sangat terabaikan. Misalnya saja satu kelompok petani itu misalnya. Petani ini sangat rendah sentuhannya sehingga mereka tetap menjadi masyarakat yang sejahteraannya paling terbelakang. Oleh karena itulah maka kita harus memprioritaskan bagaimana kita memperbaiki kaum petani, sejahteraannya, kaum nelayan, kaum peternak, begitu juga para pelaku UMKM, pasar-pasar tradisional. Kemudian bagaimana kita mewujudkan SDM yang lebih unggul, SDM kita. Kemudian yang
penting kita juga harus mendorong investasi dalam skala besar. Nah, tadi masukan yang paling bagus Pak dari netizen Pak atau pendengar daripada RRI Pak. Ya. Ya, masukan yang paling bagus Pak. Ya, jadi secara rata-rata mereka semua sepaham ya dengan apa yang saya utarakan dan memberikan dukungan secara moral, sehingga dengan demikian ke depan ini kita yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kesatuan pembangunan ini mampu menggerakkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tidak perlu kita melihat warna. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kebersamaan Buleleng dengan semangat perubahan terkoneksi dengan pemerintahan yang akan datang ini, Prabowo Gibran, sehingga dengan demikian maka Buleleng saya yakin kalau bisa dilakukan seperti yang saya katakan tadi, dalam 5-10 tahun kita akan kembali paling tidak nomor 2 di Bali ini dari berbagai indikator pembangunan. Syukur kalau kita bisa menjadi nomor 1. Siap, terima kasih Pak. Ya.